Perkenalkan, nama saya Naswa Jilan Fasiha dari 11 MIPA A. Di sini saya ingin melakukan praktikum tentang osmosis sel. Tonton videonya sampai habis ya. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari larutan encer ke larutan yang pekat. Tujuan dari praktikum osmosis sel ini yaitu diantaranya yang pertama adalah untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, untuk mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan pada larutan hipertonis dan juga larutan hipotonis. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya peristiwa osmosis pada kentang dan mengetahui perubahan yang terjadi pada kentang setelah dilakukan percobaan. Untuk alat dan bahan pada praktikum osmosis sel ini, yang pertama yang kita butuhkan adalah 4 buah gelas plastik yang sudah kita beri nomor setiap gelasnya dan juga kita tandai untuk nantinya kita bisa melakukan pengamatan terhadap volume air. Kemudian ada air sodium yang saya ganti dengan air mineral, 3 buah kentang yang sudah saya kupas, garam, alat pemotong seperti pisau atau pick cutter, dan juga ada timer. Langkah pertama yaitu siapkan 4 buah gelas plastik yang sudah kita beri nomor dan juga tanda di setiap gelasnya. Kemudian gelas pertama ini kita biarkan kosong, sedangkan gelas kedua, ketiga, dan keempat kita isi dengan air mineral sebanyak yang sudah kita tetapkan. Setelah kita beri air mineral di gelas kedua, ketiga, dan keempat ini, kemudian pada gelas pertama dan kedua ini kita tidak beri garam, sedangkan gelas ketiga dan keempat saja kita beri garam. Untuk gelas ketiga, garam yang diperlukan yang dimasukkan ke dalam gelas ketiga ini sebanyak 1 sendok makan. Sedangkan untuk gelas keempat yaitu sebanyak 2 sendok makan garam. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengaduk garam ini sampai teraduk rata dan juga semua garamnya larut dalam air. Setelah semuanya teraduk rata, kemudian langkah selanjutnya adalah potong kentang menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah melakukan pengamatan sebelum kita melakukan percobaan tersebut. Sebelum percobaan, kentang tersebut masih sama besar semua dan teksturnya masih kerasnya sama dan volume air belum ada perubahan. Langkah selanjutnya setelah kita sudah menyiapkan kentang yang berukuran sama besar, selanjutnya adalah kita memasukkan kentang tersebut ke dalam gelas-gelasnya. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, dan gelas keempat. Kemudian kita memasang timer sebanyak 30 menit. Tunggu ya sampai 30 menit ke depan. Setelah 30 menit, maka keluarkan kentang dari masing-masing gelasnya dan pisahkan menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, jangan sampai tertukar. Hasil pengamatan dari praktikum yang saya lakukan hari ini yaitu adalah pada nomor 1, kondisi kentang tidak berubah sama sekali, baik ukuran maupun tekstur tetap sama seperti sebelumnya. Untuk kondisi di nomor 2 yaitu ukuran kentang menjadi lebih besar dan tekstur menjadi lebih keras, sedangkan volume air menjadi berkurang. Untuk pada nomor 3, kondisi kentang berubah menjadi lebih lembek dan juga lebih kecil, sedangkan volume air pada gelas nomor 3 menjadi bertambah. Dan pada nomor 4, kondisi kentang berubah menjadi lebih lembek dan juga lebih kecil daripada ukuran kentang di nomor 3, sedangkan volume air pada gelas nomor 4 menjadi lebih banyak daripada volume air di gelas nomor 3. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan hasil dari proses percobaan osmosis dari 4 perlakuan yang diberikan? Jawabannya ada. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi kentang setelah dilakukan percobaan? Apakah berubah? Jika berubah, mengapa? Pada kentang pertama tidak terjadi perubahan karena kentang pertama terdapat pada lingkungan yang sudah seimbang. Oleh karena itu, kentang pertama bisa dijadikan sebagai kentang acuan atau tolak ukur dari perubahan-perubahan kentang-kentang selanjutnya.
kentang yang nomor 2 ini terjadi perubahan, yaitu ukurannya yang menjadi lebih besar, teksturnya yang menjadi lebih keras, dan volume air di gelasnya ini berkurang. Mengapa? Karena kentang tersebut terdapat pada larutan yang hipotonis. Maka air yang berada dalam lingkungan tersebut berusaha menyesuaikan atau menyeimbangkan kadar dalam zat sehingga air tersebut masuk ke dalam sel kentang yang menyebabkan sel kentang tersebut mengalami pembengkakan. Pada kentang nomor 3 dan nomor 4 terjadi perubahan juga, yaitu ukuran kentang yang menjadi lebih kecil, tekstur kentang yang menjadi lebih lunak, dan volume air yang ada di gelas ini menjadi bertambah. Mengapa? Karena larutan garam yang ada di luar kentang ini lebih pekat daripada yang ada di dalam kentang, sehingga air yang ada di dalam kentang ini keluar untuk menyeimbangkan larutan garam yang ada di lingkungannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses osmosis pada kentang berlangsung? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa proses osmosis adalah perpindahan zat larut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi, atau dari larutan yang encer ke larutan yang pekat melalui sel selektif permeabel. Pada kentang pertama terjadi peristiwa isotonik, di mana kondisi lingkungan sekitar kentang ini sudah seimbang, maka kondisi kentang pertama ini tidak mengalami perubahan. Pada kentang kedua terjadi peristiwa turgid, yang ini disebabkan karena kentang tersebut direndam di larutan hipotonis atau larutan encer, sehingga sel kentang tersebut menerima air dari lingkungannya dan menyebabkan sel kentang tersebut mengalami pembengkakan atau membesar, yang ditandai dengan volume air berkurang, ukuran kentang tersebut membesar, dan juga teksturnya menjadi lebih keras. Pada kentang nomor 3 dan nomor 4 ini terjadi peristiwa plasmolisis, di mana disebabkan karena kentang tersebut direndam di larutan hipertonis atau larutan yang pekat, sehingga kentang tersebut mencoba berusaha untuk menyeimbangkan kepekatan itu dengan mengeluarkan air yang ada di dalam sel kentang tersebut. Yang ditandai yaitu dengan ukuran kentang yang mengecil, tekstur yang menjadi lebih lunak, dan volume air menjadi bertambah. Peristiwa osmosis pada kentang nomor 3 dan nomor 4 ini dipengaruhi juga oleh konsentrasi, di mana konsentrasi larutan nomor 4 ini lebih tinggi dibandingkan konsentrasi larutan nomor 3, sehingga menyebabkan ukuran kentang nomor 4 ini lebih kecil dibandingkan ukuran kentang nomor 3. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum saya hari ini yaitu adalah dalam osmosis pada sel tumbuhan ini terdapat 3 peristiwa, yaitu peristiwa isotonik, turgid, dan juga plasmolisis. Peristiwa isotonik ini di mana kondisi di sekitar atau kondisi lingkungan di sekitar sel tumbuhan ini sudah seimbang, maka dari itu sel tumbuhan tersebut tidak mengalami perubahan. Yang kedua, ada peristiwa turgid, di mana sel tumbuhan ini direndam pada larutan yang encer atau larutan yang hipotonis, sehingga air yang ada di lingkungan ini masuk ke dalam sel tumbuhan tersebut sehingga sel tumbuhan tersebut mengalami pembengkakan. Yang ketiga ada plasmolisis, di mana sel tumbuhan ini direndam pada larutan yang pekat atau larutan yang hipertonis, sehingga sel tumbuhan tersebut berusaha mengimbangi kepekatan itu dengan mengeluarkan air yang ada di dalam sel tersebut, sehingga menyebabkan ukuran sel tumbuhan tersebut mengecil dan melunak. Maka bisa disimpulkan bahwa benar-benar ada yang namanya proses osmosis dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.